Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau bersama-sama beribadah dalam rumah Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Bersyukur Tuhan di hari kebangkitan ini Tuhan. Kau boleh rasakan kemenangan demi kemenangan. Pengharapan yang daripada Tuhan kami boleh rasakan. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti itu. Mari kita akan pujian bersama-sama. Mulia sembah Raja. Bagi
Yesus yang otoritas atas setiap kami saat ini. Di dalam nama Yesus, diserahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan kuasa. Mari setiap jemaat bersama-sama berkata, amin, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kita semua percaya di tengah dunia yang jahat ini, masalah yang sedang terjadi, tetapi hari ini saya mau katakan, Tuhan Yesus sudah bagi saya dan saudara. Amin. Mari lebih semangat lagi kita mau angkat satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya.
jemaat Ngagruk maupun jemaat Tuhan yang ada di Redisari. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih bisa merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah hari yang sangat luar biasa, di mana Tuhan bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya itu membawa kehidupan dan pengharapan kepada setiap orang percaya, termasuk saya dan saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada banyak orang yang tidak percaya atau tidak yakin adanya kebangkitan. Dan salah satu sekte pada saat Tuhan Yesus hidup, ada orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan, sehingga bagi mereka, ketika seseorang telah mati, maka akhir dari kehidupan orang itu berakhir di kuburan. Nah, saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, iman kita harus dibangun di atas keyakinan bahwa ada kebangkitan. Kita harus yakin bahwa kebangkitan itu sesuatu yang nyata, dan itu kebenaran firman Allah. Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan belajar tentang apa implikasi dari kebangkitan Kristus terhadap orang percaya. Apa implikasinya bagi kita? Saya menyampaikan kepada saudara ada dua implikasi dari kebangkitan Yesus terhadap orang percaya. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus memberikan kehidupan kepada kita. Kebangkitannya menghidupkan kita. Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di sana dijelaskan bagaimana kehidupan kita yang benar-benar mati secara rohani. Tidak ada kehidupan di dalam kita. Memang kita hidup secara jasmani, tetapi kita tidak hidup secara rohani. Ketika kita berada di dalam dosa, saya akan membacakan kepada saudara di dalam ayat yang pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita benar-benar mati total karena dosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah kebinasaan. Dosa adalah kematian. Kita benar-benar telah mati karena apa? Karena dosa dan kejahatan kita. Kita benar-benar mati. Nah, kemudian saudara sekalian, di dalam ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kita mengikuti jalan dunia, jalan sesat, jalan dunia, sistem dunia yang hanya membawa kita kepada kematian secara rohani, hanya membawa penghukuman kepada kita.
hanya membawa kebinasaan. Oleh sebab itu Yesus berkata, kamu harus berbeda dengan dunia, karena dunia membawa kita kepada kematian dan kebinasaan, ketakutan dan penghukuman. Tetapi jalan Tuhan, jalan terang, jalan Yesus membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada kehidupan. Di dalam ayat yang kedua juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian di sana menjelaskan kepada kita mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kita lebih percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Kita lebih percaya kepada dukun daripada kepada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan di sana kita hidup dalam hawa nafsu, nafsu kita yang menguasai kita. Kita diperbudak oleh hawa nafsu kita. Kita mengikuti kehendak daging. Dalam ayat yang ketiga juga dikatakan kita dikuasai oleh pikiran jahat. Jadi semua hal-hal yang sifatnya dosa inilah yang memerintah kita, dan semua ini membuat kita mati. Semuanya ini membawa kita kepada kematian. Tetapi puji Tuhan, dalam ayat yang keempat ini merupakan pengharapan bagi setiap kita. Dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara sekalian, tetapi sekarang Allah telah menghidupkan, dijadikan hidup. Ketika hidup dalam dosa, kita diperintah oleh pikiran yang membawa kita kepada kematian. Tetapi setelah kita ditebus oleh darah Kristus, kita diperintah oleh Roh Allah, yaitu kehidupan itu sendiri. Ada kehidupan, kita hidup secara jasmani, dan kita juga hidup secara rohani. Saudara, melalui kebangkitan Kristus kita diberikan kehidupan. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan tadi saudara di dalam ayat yang keempat itu, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, sekalipun kita telah mati oleh dosa-dosa kita, tetapi kita dihidupkan oleh Allah, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kristus di dalam kebangkitannya memberikan kehidupan kepada kita. Ini satu pengharapan yang sangat besar di dalam kita menghadapi masa-masa yang sangat sulit, sangat sukar sekarang ini. Bahwa sebenarnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan secara rohani, tapi Tuhan sudah memberikan kehidupan itu. Itulah implikasi kebangkitan Yesus dalam diri orang percaya. Memberikan kehidupan, membuat kita benar-benar hidup. Kita mati bersama dengan Dia, kita juga dibangkitkan bersama dengan Dia dalam kebangkitannya. Kita seperti ranting yang sudah terpisah, dan sekarang kita harus disatukan kembali, yaitu dicangkokkan pada batang kehidupan, yaitu Yesus. Dalam kejatuhan kita dipatahkan, tapi dalam kelahiran baru kita disatukan pada sumber kehidupan, yaitu Yesus. Ini membawa kemenangan yang besar bahwa kita hidup. Ketika Yesus bangkit dari kematiannya, Dia menghidupkan kita. Ini pengharapan yang sangat luar biasa. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama, kebangkitan Kristus menghidupkan saya dan saudara. Dalam ayat yang ke-6, ini bagian yang kedua. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yang kedua saudara, kebangkitannya memberikan kuasa atau memulihkan kuasa bagi orang yang percaya. Saudara sekalian, rencana Allah di dalam kehidupan manusia yang pertama itu Adam dan Hawa adalah Hawa dan Adam diberikan kuasa untuk hidup dan memerintah. Sehingga kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa manusia diberikan kuasa untuk memerintah, berkuasa atas makhluk hidup. Semua makhluk hidup ada di bawah kuasa Adam dan Hawa. Nah, tetapi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya manusia kehilangan kuasa itu.
Bahkan yang lebih tragis lagi, manusia di bawah kuasa iblis, diperbudak oleh iblis, dikuasai oleh iblis, di bawah otoritas iblis. Ini hal yang sangat mengerikan di dalam kehidupan manusia. Bukan lagi berkuasa, tetapi justru dikuasai oleh iblis. Dan iblis hanya membawa kebinasaan terhadap manusia. Tujuannya adalah untuk membinasakan, tujuannya adalah untuk menyesatkan dan menyiksa manusia. Nah, tetapi saudara, dalam kebangkitan Yesus mematahkan kuasa iblis itu. Yesus mematahkan kerajaan iblis itu. Ketika Yesus bangkit, di dalam kebangkitannya Yesus memberikan kuasa kepada manusia, memulihkan kembali kuasa manusia yang sempat hilang, yang telah hilang oleh karena dosa manusia. Sehingga saudara, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kebangkitan Kristus memulihkan kuasa di dalam diri manusia, di dalam saya dan saudara. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan telah memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Harus kita yakini bahwa kuasa yang telah diberikan oleh Allah kepada Yesus adalah kuasa yang melebihi kuasa-kuasa yang lain, lebih tinggi, lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Di dalam Efesus 1 ayat 20 sampai 22, di sana dikatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara sekalian, kuasa yang diberikan oleh Allah kepada Yesus adalah kuasa yang lebih tinggi dari segala kuasa apapun yang ada di dunia ini. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah Allah telah memberikan Yesus kepada jemaat, kepada saya dan saudara. Ketika Allah telah memberikan Yesus kepada jemaat, maka segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus akan menjadi milik saya dan saudara, termasuk kuasa. Sini harus menjadi dorongan bagi kita, semangat baru bagi kita, bahwa kita punya kuasa karena kita memiliki Yesus. Bukan kuasa kita sendiri, tetapi kuasa Yesus. Dan kuasa Yesus tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita kalau Kristus jauh dari kita. Kristus harus ada, memerintah dan berkuasa di dalam kita, sehingga pada saat Kristus berkuasa, tinggal berada di dalam kita, maka segala kuasa itu, segala kuasa Yesus akan menjadi kuasa kita. Jadi kuasa itu tidak pernah terpisah dari Yesus. Saudara sekalian, ini hal yang sangat luar biasa. Dan sampai hari ini kita harus tetap percaya bahwa Yesus telah memberikan kuasa kepada saya dan saudara. Kita orang-orang yang penuh kuasa, mengalahkan maut, kematian, mengalahkan dosa dan iblis, mengalahkan sakit penyakit, karena Yesus yang penuh kuasa itu ada di dalam kita. Saudara sekalian, itulah implikasi dari kebangkitan Yesus bagi orang percaya, bagi saya dan saudara. Kita harus mengimani, kita harus mengimani dan menghidupi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lewat kebangkitannya, Dia memulihkan kuasa, Dia memberikan kuasa, dan lewat kebangkitannya, Dia memberikan kehidupan kepada kita supaya kita hidup dan berkuasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang saya kasihi, yang hari ini sedang beribadah di rumah masing-masing, tidak akan mengurangi berkat-berkat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya 2-3 orang mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan dan akan hadir
kita datang kepada Tuhan. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu benar-benar hidup dan berkuasa di dalam setiap roh kami, ya Tuhan. Engkau bangkit, Engkau berikan kehidupan. Engkau bangkit, Engkau memberikan kuasa kepada kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih untuk persembahan yang saudara kumpulkan. Biarlah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan akan memperluas kerajaan surga di muka bumi ini dan bisa menjadi berkat bagi setiap hamba-hamba Tuhan, dan saudara akan diberkati dalam setiap usaha bekerja saudara. Tuhan memberkati, dan pada akhirnya kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kita berdoa untuk doa berkat yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena kami merayakan hari kebangkitan-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur atas penyediaan dan penyertaan-Mu. Dan saat ini kami berdoa, Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, khususnya di masa-masa yang sulit ini. Mereka sangat membutuhkan perlindungan Tuhan. Melindungi mereka dari segala bahaya, dari virus corona yang melanda di sekeliling kami, bahkan seluruh dunia saat ini. Tapi kami percaya dengan kuasa darah-Mu, Engkau melindungi kami dari semuanya itu. Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu. Berkati mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka, berkati kehidupan rohani mereka. Biarlah kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hamba berdoa, Engkau berkati setiap keluarga jemaat-Mu, rumah tangga mereka, pernikahan mereka, bahkan pekerjaan mereka. Berkati setiap jemaat Tuhan. Biarlah kami akan tetap teguh dan kokoh di dalam kami menghadapi masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami tidak akan takut karena Engkau menyertai kami. Dalam nama Kristus Yesus, haleluya, haleluya. Seluruh sidang jemaat yang saya kasihi, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus Yesus. Pulanglah dengan anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan perintahan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan segenap keluarga besar Gembala Sidang Gereja Kehidupan dan Bersari mengucapkan hari Paskah, selamat hari Paskah. Kita merayakan hari kebangkitan Kristus ini supaya kita di dalam menjalani kehidupan kita hari-hari ini penuh dengan gairah, penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Sekalipun mara bahaya ada di sekeliling kita, tapi kita percaya bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi, haleluya, amin.